Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan Pakaspul. Kali ini materi yang akan kita bawakan adalah tentang enzim. Ya, sebentar saya share screen dulu. Ya, enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Ya, ini dari kata bio hidup, katalis ya, katalis artinya mempengaruhi reaksi atau mempercepat reaksi. Jadi katalisator zat yang mempercepat reaksi. Biokatalisator zat biologis, zat biologi yang mempercepat reaksi. Ya, enzim bersifat mempercepat reaksi kimia dengan tidak menaikkan suhu reaksi. Sudah tadi dibahas bahwa dia atau enzim bersifat sebagai biokatalisator. Lokasi enzim. Lokasi enzim berhubungan dengan fungsinya. Contoh, enzim-enzim di dalam ribosom berperan pada sintesis protein karena sesuai fungsi ribosom itu sendiri juga tempat sintesis protein. Sehingga enzim-enzim yang terdapat di dalam ribosom berperan pada sintesis protein. Contoh yang lain, enzim di dalam mitokondria. Enzim-enzim di dalam mitokondria berperan pada pengadaan energi atau reaksi-reaksi oksidasi. Sifat katalisator. Sifat katalisator tidak ikut bereaksi, ya. Jadi enzim mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Apa bukti enzim tidak ikut bereaksi? Karena awal reaksi dan akhir reaksi enzimnya tetap ada atau tidak berubah. Sifat kedua dari enzim atau dari katalisator adalah mempercepat reaksi dan mempercepat tercapainya keseimbangan reaksi. Kemudian juga enzim sebagai katalisator tidak mengubah keekivalen dan tidak menyebabkan perubahan energi bebas. Kemudian juga enzim sebagai katalisator atau biokatalisator tidak mempunyai hubungan stoikiometrik. Artinya hitungan-hitungan kimia tidak ada terlibat enzim. Enzimnya hanya untuk mempercepat reaksi dan tidak ikut bereaksi. Kalau ikut bereaksi, maka dia akan merubah keekivalen dan merubah energi bebas, energi yang dihasilkan atau energi yang diperlukan dalam reaksi. Tetapi karena dia tidak ikut bereaksi, maka enzim tidak mengubah keekivalen dan tidak mengubah energi bebas. Kemudian juga karena dia tidak ikut bereaksi sehingga tidak mempunyai hubungan stoikiometrik. Jadi tidak ada hubungan dengan hitungan-hitungan kimia dalam reaksi kimia. Kenapa? Karena tadi enzimnya itu sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, tadi sudah disinggung bahwa pada akhir reaksi didapatkan kembali enzim dalam bentuk semula. Cara kerja katalisator. Menurunkan energi aktivasi. Nah, ini
peran penting dari enzim sebagai biokatalisator. Ini yang membedakan reaksi di dalam tabung reaksi atau di dalam reaksi kimia biasa jika dibandingkan dengan reaksi di dalam sel hidup. Kenapa? Karena di dalam reaksi sel hidup ada kerja enzim sebagai biokatalisator yang menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk membawa semua molekul dalam 1 mol suatu bahan pada suatu suhu tertentu dari keadaan awal menuju keadaan transisi. Dengan kata lain, energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Enzim sebagai biokatalisator menurunkan energi aktivasi sehingga untuk memulai reaksi di dalam sel hidup atau di dalam tubuh tidak perlu adanya kenaikan energi. Salah satu bentuk energi adalah suhu. Sehingga tidak perlu adanya kenaikan suhu. Contohnya apa? Contohnya begini. Dalam reaksi kimia di luar sel hidup atau di luar tubuh, misalnya dalam oksidasi gula, ya, dalam oksidasi gula, maka saat kita mengoksidasi gula di luar sel tubuh atau di luar makhluk hidup, misalnya saat membuat karamel, gula kan dibakar atau dihanguskan. Untuk terjadinya reaksi oksidasi hingga dihasilkan karamel, maka gula tersebut harus dimulai dengan meningkatkan suhu untuk memulai reaksi. Makanya lalu gulanya dipanaskan. Dipanaskan sampai mendidih. Ya. Begitu dia mendidih mulai terjadi reaksi oksidasi, gulanya mulai terbentuk karamel, ya. Teroksidasi berubah warna menjadi coklat sampai agak hitam. Nah, ini terjadi di luar sel hidup saat membuat karamel. Nah, itu adalah reaksi oksidasi gula. Perlu pemanasan yang lebih tinggi untuk memulai reaksi. Nah, itu bedanya dengan di dalam sel hidup. Oksidasi gula di dalam sel hidup tidak perlu meningkatkan energi, tidak perlu menambah energi untuk memulai reaksi. Kenapa? Ini rahasia untuk menjaga agar sel tetap hidup, ya. Karena apabila energi ditingkatkan sampai seperti membuat karamel, maka sel-selnya akan mati. Ya. Mau bukti? Pegang aja wajan membuat karamel, ya. Pasti panas, melepuh. Itu tanda melepuhnya, tanda selnya mati, ya. Karena pengaruh suhu yang tinggi. Nah, dengan adanya enzim tidak perlu meningkatkan suhu untuk memulai reaksi sehingga sel tetap terjaga kehidupannya. Keadaan transisi adalah kemungkinan terbentuknya dan terputusnya ikatan kimia sangat besar. Jadi keadaan di mana ikatan kimia mulai goyah karena adanya tambahan energi untuk memulai reaksi kalau itu energinya di luar sel hidup, di luar tubuh. Tapi kalau energinya di dalam sel hidup, maka energi aktivasi tidak perlu ditingkatkan, malah diturunkan supaya reaksi yang terjadi lebih efektif dan efisien karena tidak perlu energi besar. Spesifitas enzim. Spesifitas ini ciri khas ya enzim. Ada 2 teori spesifitas enzim. Yang pertama, spesifitas absolut. Ya. Enzim hanya dapat bereaksi dengan satu macam substrat saja. Artinya, setiap satu macam substrat hanya mampu mempengaruhi reaksi setiap satu macam enzim hanya mampu mempengaruhi satu macam substrat atau satu macam zat. Contoh,
enzim glukokinase. Dia hanya mempengaruhi satu macam zat atau substrat, yaitu glukosa. Ya, jadi enzim glukokinase hanya mempengaruhi satu macam substrat, yaitu glukosa. Tetapi ada teori spesifitas enzim relatif. Di dalam teori spesifitas enzim relatif, bahwa satu macam enzim dapat bereaksi dengan beberapa senyawa yang sejenis atau segolongan. Efeknya adalah enzim tersebut juga diberi nama berdasarkan golongan zat yang dipengaruhinya. Jadi bukan satu tapi segolongan. Contoh, enzim heksokinase. Enzim heksokinase dapat mempengaruhi senyawa-senyawa atau zat golongan heksosa. Karena dia golongan heksosa, maka akan dapat mempengaruhi lebih dari satu senyawa. Heksosa itu adalah monosakarida dengan 6 atom karbon, contohnya glukosa. Berarti heksokinase mampu mempengaruhi reaksi glukosa. Contoh heksosa yang lain apa? Contoh heksosa yang lain fruktosa. Berarti heksokinase mampu mempengaruhi fruktosa. 2 sudah. Ya. Yang ketiga, contoh heksosa yang ketiga adalah galaktosa. Ya, galaktosa. Maka heksokinase mampu mempengaruhi galaktosa. Kenapa? Sudah 3 golongan. Sebenarnya akan ada lebih banyak lagi golongan heksosa. Ya, mungkin sekitar berapa ya? 16 ya. Ada 16 golongan heksosa. Jadi heksokinase ada 16 macam senyawa yang masuk dalam golongan heksosa. Sehingga heksokinase mampu mempengaruhi 16 macam senyawa yang tergolong dalam heksosa. Ya. Catalytic site atau tapak katalitik. Catalytic site atau tapak katalitik sama dengan active site atau tapak aktif. Apa yang dimaksud dengan tapak aktif atau catalytic site atau tapak katalitik? Yaitu tempat pengikatan substrat di mana terjadi proses katalisis berlangsung pada enzim. Jadi artinya di dalam molekul enzim yang 3 dimensi itu ada tempat tertentu yang merupakan tempat aktif untuk mengikat zat yang dipengaruhinya. Lalu di tempat itu, zat yang dipengaruhi tersebut juga aktif untuk bereaksi karena dipengaruhi oleh enzim tersebut. Ya. Jadi tapak katalitik atau tapak aktif, struktur molekulnya berbentuk tersier. Ya, sudah kita bicarakan kemarin saat membicarakan struktur molekul protein karena enzim adalah senyawa protein. Pada tapak katalitik atau tapak aktif ada 2 gugus, yaitu gugus pengikat dan gugus reaktif. Artinya di tempat mengikat senyawa tersebut juga terdapat tempat untuk mengaktifkan reaksi. Tapak katalitik atau tapak aktif memiliki struktur 3 dimensi, umumnya berbentuk celah. Ya. Berikutnya kesesuaian bentuk enzim dan substrat. Ini tadi berhubungan dengan teori spesifitas kerja enzim. Ya. Yang pertama teori Fischer, disebut juga dengan Lock and Key teori
atau teori kunci dan gemboknya, ya. Teori anak kunci dan gemboknya. Dalam teori ini bahwa kesesuaian bentuk enzim dengan substratnya telah ada sebelum mulai reaksi. Kemudian yang kedua, teori Koshland. Fischer dan Koshland ini nama penemunya. Teori Koshland disebut juga dengan induced fit theory, yaitu kesesuaian bentuk awal antara enzim dan substratnya pada awalnya belum sesuai. Begitu terjadi pengikatan substrat oleh enzim, menyebabkan perubahan konformasi enzim. Perubahan struktur molekul enzim, efeknya lalu enzim dan substrat menjadi sesuai atau komplementer. Kofaktor. Kofaktor adalah senyawa lain bukan protein yang diperlukan oleh enzim agar dapat melaksanakan fungsi katalitiknya. Ya, kita lihat komponen enzim, ya. Konsep komponen enzim itu ada dua macam, ya. Ada gugus prostetik, ya, dan ada bagian protein. Ya, saya ulang, komponen enzim ada dua macam. Enzim secara keseluruhan disebut holoenzim. Jadi enzim itu sendiri secara keseluruhan molekulnya disebut holoenzim. Di dalam holoenzim ini ada dua macam komponennya. Ada bagian protein, ya, ada bagian protein dan ada bukan protein. Bagian protein merupakan komponen utama pembangun enzim. Tetapi ternyata di samping bagian protein ada juga bagian yang bukan protein, ya. Bagian yang bukan protein ini ada dua macam yang disebut dengan gugus prostetik. Saya ulang ya. Jadi gugus prostetik ini sebenarnya adalah bagian enzim yang bukan protein. Bagian enzim yang bukan protein ini ada dua macam. Yang pertama adalah kofaktor. Dan yang kedua adalah koenzim. Kofaktor dibangun oleh ion logam, ya, seperti ion tembaga, CO2 positif. Kemudian ion Mg, Mg2 positif. Ya. Kemudian gugus prostetik yang lain disebut dengan koenzim. Ya, koenzim merupakan senyawa organik bermolekul kecil yang bukan protein. Ya, dia baik senyawa logam maupun senyawa logam yang merupakan kofaktor maupun senyawa organik bermolekul kecil bukan protein yang merupakan koenzim, dua-duanya berfungsi untuk mengaktifkan kerja enzim. Mengaktifkan kerja enzim. Nah, lalu kompleks enzim dengan koenzim disebut holoenzim atau enzim dengan enzim bagian protein berikatan dengan gugus prostetik, boleh kofaktor, boleh koenzim, nah disebut holoenzim. Dengan kata lain, holoenzim adalah enzim keseluruhan. Ya, molekul enzim keseluruhan. Di dalam holoenzim sebagai molekul enzim keseluruhan terdiri atas kofaktor yang dibangun oleh ion logam dan koenzim yang dibangun oleh senyawa organik non-protein. Senyawa ion logam, senyawa logam, senyawa ion logam, ya, ion logam maksud saya, bukan senyawa karena ion. Ion logam tadi dapat berupa CO2 positif, dapat berupa Fe2 positif atau Fe3 positif, dapat berupa Mg2 positif, ya. Dan ion-ion logam lainnya nanti dijelaskan di halaman berikutnya. Sementara koenzim tadi senyawa organik bermolekul kecil yang bukan
protein. Senyawa organik bermolekul kecil yang bukan protein ini yang disebut koenzim biasanya dibangun oleh vitamin, ya, golongan vitamin B kompleks, ya. Kita lihat. Nah, jika koenzim lepas dari enzimnya, maka enzim menjadi inaktif, ya, inaktif. Atau tidak aktif atau tidak bisa bekerja. Enzim yang kehilangan koenzim disebut apoenzim. Berarti apoenzim adalah bagian enzim yang tadi merupakan senyawa protein. Saya ulang, apoenzim berarti adalah bagian enzim yang merupakan senyawa protein. Kita lihat koenzimnya. Ya, ikatan antara enzim dan koenzim merupakan ikatan kovalen. Koenzim tadi merupakan bagian dari gugus prostetik. Contohnya tadi adalah biositin pada enzim asetil koenzim A karboksilase. Nah, biositin bagian dari vitamin B kompleks. Kemudian ada ikatan enzim dan koenzim yang bersifat non-kovalen. Sehingga koenzimnya sama dengan kosubstrat. Ya, kenapa koenzim sama dengan kosubstrat? Karena substrat terikat di daerah koenzim. Atau substrat bisa mengikatkan diri di daerah koenzim. Nah, sekarang contoh koenzim tadi sudah saya singgung bahwa contoh koenzim golongan vitamin B kompleks, misalnya tiamin pirofosfat, ini adalah vitamin B1, TPP disingkat TPP, tiamin pirofosfat. Kemudian ada FAD, flavin adenin dinukleotida, ini vitamin B2. Kemudian NAD, NAD, nikotinamid adenin dinukleotida. Biositin sebagai pembawa gugus CO2, dia terlibat dalam reaksi dekarboksilasi. Ya, biositin disebut juga vitamin B7. Kemudian ada koenzim A sebagai pembawa gugus asil atau RCOO negatif. Berikutnya tadi sudah disinggung kosubstrat. Perubahan kimia mengimbangi substrat. Contoh, dalam reaksi glukosa yang diaktifkan oleh ATP akan menghasilkan glukosa 6-fosfat plus ADP. Dalam reaksi glukosa plus ATP, satu buah senyawa fosfat diikatkan ke glukosa di C nomor 6, jadilah glukosa 6-fosfat. Sementara ATP-nya yang kehilangan sebuah fosfat menjadi ADP, adenosin difosfat. Semula tri, sekarang jadi di, karena sebuah fosfatnya diikatkan di glukosa pada C nomor 6. Jadilah glukosa 6-fosfat. Perubahan kimia koenzim sering mempunyai arti fisiologik yang lebih penting. Contoh, dalam reaksi NADH plus H positif plus asam piruvat akan dihasilkan NAD positif plus asam laktat. Tujuan utama reaksi ini adalah untuk menghasilkan NAD positif, bukan menghasilkan asam laktat. Ya. Kemudian ada istilah proenzim atau zimogen. Proenzim atau zimogen adalah enzim yang diproduksi dalam bentuk tidak aktif. Tujuannya untuk melindungi tubuh dari autodigesti. Ya, melindungi tubuh dari mencerna sendiri. Ya. Kemudian di samping itu melayani kebutuhan enzim tertentu dengan cepat. Contoh, pepsinogen. Ini belum aktif di lambung. Lalu begitu ada makanan masuk ke lambung, maka ada reaksi perubahan pepsinogen oleh HCl menjadi pepsin. Nah, pada saat perubahan menjadi pepsin inilah, maka menjadi
aktif. Semula pepsinogen belum aktif, lalu berubah menjadi pepsin, maka dia menjadi aktif, bekerja untuk mengurai protein menjadi pepton atau menjadi polipeptida. Contoh yang kedua, tripsinogen. Tripsinogen belum aktif, diaktifkan menjadi tripsin. Nah, ini pada saat tripsin ini di usus halus juga, tapi tripsinogen dan tripsin dihasilkan di pankreas, lalu dialirkan ke usus halus ya. Berikutnya kimotripsinogen juga belum aktif, dihasilkan di pankreas, lalu diaktifkan dulu menjadi kimotripsin, sama untuk mengurai protein menjadi pepton atau polipeptida. Sementara tripsin mengurai polipeptida menjadi asam amino. Tiga-tiganya bekerja di usus halus. Kemudian isosim atau isomeric enzim, yaitu sekelompok enzim yang dapat mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi memiliki sifat fisika, sifat kimia, atau sifat imunologik yang agak berbeda. Contoh, LDH, lipid dehidrogenase. Sebenarnya mereka adalah enzim yang dibangun oleh 4 buah molekul protein, 4 buah rantai protein yang disebut tetramer. Sehingga mereka dibangun oleh rantai M dan rantai H. Selama ada 4 buah molekul, apakah semuanya M atau semuanya H, atau kombinasi M dan H, maka mereka masuk dalam golongan LDH, lipid dehidrogenase. Sehingga ada kemungkinan molekulnya dalam bentuk M4. Ada kemungkinan molekulnya dalam bentuk M3H. Ada kemungkinan molekulnya dalam bentuk M2H2. Ada kemungkinan molekulnya dalam bentuk MH3. Atau ada kemungkinan molekulnya dalam bentuk H4. Yang penting dibangun oleh 4 buah rantai yang disebut tetramer, di mana salah satunya ada rantai M atau semuanya ada rantai M, salah satunya ada rantai H atau semuanya ada rantai H. Nah, ini selesai untuk slide ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Masih ada materi yang berhubungan dengan enzim. Sebentar. Ya. Berikutnya, tadi sudah disinggung ya pada slide pertama bahwa enzim menurunkan energi aktivasi. Ya, energi yang digunakan untuk memulai reaksi menjadi menurun atau berkurang atau lebih sedikit supaya menjaga kehidupan sel. Kita lihat, ini energi aktivasi. Ya. Ini energi aktivasi. Ya. Sini ke sini, ini merupakan energi aktivasi tanpa reaksi enzim. Ya. Ini energi aktivasi dari puncak sini, puncak apa ya? Dari puncak kurva ke dasar kurva. Ini adalah energi aktivasi yang tinggi yang diperlukan untuk memulai reaksi kalau tanpa enzim. Tetapi setelah keterlibatannya enzim, maka apa, energi aktivasi menjadi lebih rendah atau diturunkan, yaitu hanya separohnya saja. Ini energi aktivasi dengan enzim EA. Hanya separuh saja energi aktivasi yang diperlukan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa reaksi kimia yang mungkin terjadi secara termodinamis kadang-kadang tidak dapat terjadi tanpa bantuan enzim? Kenapa? Karena secara termodinamika biasa, reaksi kimia biasa, perlu energi pengaktifan yang tinggi. Kadang energi pengaktifan yang tinggi ini tidak tercapai. Ya, tidak tercapai sehingga tidak bisa terjadi reaksi kimia. Begitu ada enzim, energi pengaktifan diturunkan sehingga hanya memerlukan energi pengaktifan yang lebih rendah, separohnya mungkin, seperti dalam grafik ini kan separohnya. Sehingga
Yang tadi tidak tercapai, energi pengaktifan menjadi bisa dicapai. Karena energi pengaktifan yang diperlukan hanya separuh kalau dia tanpa enzim. Berikutnya. Nah, ini kita lihat sama tadi sudah ya. Ternyata kerja enzim itu tadi berhubungan dengan energi aktivasi. Bagaimana kecepatan reaksi dalam sel dapat ditingkatkan tanpa meningkatkan suhu dan konsentrasi reaktan, yaitu tadi dengan menurunkan energi aktivasi. Ini energi aktivasi sebelum ada enzim. Ya. Lalu setelah ada enzim terlibat dalam reaksi, energi aktivasinya menjadi EA ini saja, separohnya saja, ya, separohnya saja. Sehingga kalau kita lihat energi kinetik dari molekul yang bereaksi karena pengaruh kerja enzim, maka yang semula kurva hitam, ya dia turun energinya menjadi kurva biru. Ya, turun energi aktivasi menjadi kurva biru. Sekarang energi aktivasi hanya 2/3-nya. Sebelum ada enzim full ya, full. Energi aktivasi diperlukan 100% misalnya sebelum ada enzim. Sesudah ada enzim, energi aktivasi yang diperlukan hanya apa ini? Oh, bukan 2/3 ya. 3/4 ya. 3/4 itu 75%. Turun 25%. Begitu juga sama saja dengan penjelasan yang ini ya. Yang kurva hitam ini energi pengaktifan sebelum ada pengaruh enzim. Lalu dia turun setelah ada pengaruh enzim menjadi kurva biru. Nah, ini turun energi pengaktifan. Begitu juga dengan di sini, ya. Ya. Bagaimana sifat katalis enzim? Ya, kita lihat. Sifat katalis enzim berhubungan dengan sisi aktif atau situs aktif atau tapak aktif. Nah, ini kalau ini mengilustrasikan sebagai lisosom yang mengandung enzim, maka substrat diikat pada tapak aktif yang berwarna merah. Ini juga substrat diikat pada tapak aktif yang berwarna merah. Di daerah tapak aktif yang berwarna merah yang merupakan tempat mengikat substrat ini, di daerah ini juga tempat mengaktifkan reaksi oleh enzim. Kemudian lihat perbandingan model Indus-Fit dan kunci dan anak kuncinya pada pengikatan substrat. Nah, kita lihat. Ini sebenarnya tadi sudah disinggung. Spesifitas enzim ada yang absolut. Ya, ada yang absolut teori Fisher. Ya, ini yang di atas. Disebut juga dengan model lock and key. Ya, kunci dan anak kuncinya. Kita lihat. Pada awal reaksi untuk spesifitas absolut, teori kunci dan anak kunci, maka tapak aktif enzim sudah sesuai atau komplementer dengan tapak substrat. Sehingga langsung berikatan enzim dan substrat. Begitu berikatan enzim dan substrat, maka enzim mempengaruhi substrat untuk bereaksi lebih cepat. Ya, sehingga terbentuk hasil reaksi P1 dan P2. Begitu selesai reaksi, enzimnya tetap ada, tidak berubah. Kemudian perbandingannya dengan teori Indus-Fit atau apa ya? Teori Koslan tadi bahwa pada awalnya tapak aktif enzim tidak komplementer dengan substrat yang akan diikat. Lalu begitu mulai terjadi pengikatan, maka ada adaptasi antara substrat dan tapak aktif enzim. Adaptasi ini mengakibatkan substrat memiliki struktur molekul yang komplementer dengan tapak
aktif enzim, sehingga lalu enzim bisa mempengaruhi reaksi substrat tersebut, ya, sehingga terbentuk hasil reaksi yang disebut P1 dan P2. Sementara enzimnya kembali ke struktur awal, ya. Enzimnya kembali ke struktur awal. Bagaimana enzim melakukan katalisis setelah substrat terikat pada enzim? Ya, sama tadi dengan penjelasan sebelumnya ya. Baik teori Lock and Key maupun teori induced speed, bahwa ikatan antara enzim dan substrat mempengaruhi struktur ikatan molekul substrat, sehingga ikatan molekul substrat menjadi lebih lemah ikatannya. Dengan ikatan lebih lemah ini mengakibatkan lalu terbentuk ikatan-ikatan baru antar substrat yang berubah menjadi hasil reaksi. Ikatan-ikatan baru inilah terbentuk senyawa-senyawa baru sebagai hasil reaksi. Apakah yang dimaksud dengan gugus prostetik dan bagaimana gugus prostetik dapat membentuk kerja enzim? Jadi gugus prostetik tadi adalah bagian tapak enzim yang mengikat substrat dan mempengaruhi aktivitas reaksi terhadap substrat. Ya. Sehingga begitu substrat diikat oleh gugus prostetik, maka di daerah tersebut juga enzim mengaktifkan reaksi terhadap substrat tersebut. Berikutnya, mengapa sel memerlukan beribu-ribu macam enzim untuk dapat berfungsi secara benar? Ini berhubungan dengan teori spesifitas enzim. Tadi ada absolut dan ada relatif. Baik absolut maupun relatif sama-sama berlaku dengan untuk pertanyaan ini. Kenapa? Karena tadi di dalam sel terdapat beribu-ribu reaksi. Sementara satu macam enzim hanya mampu bereaksi terhadap satu macam zat kalau dia spesifitas absolut. Kalau dia spesifitas relatif, satu enzim mampu mempengaruhi hanya segolongan zat tertentu. Hanya beberapa macam, walaupun lebih dari satu, hanya beberapa saja. Tidak banyak. Efeknya adalah kalau beribu-ribu zat yang harus bereaksi di dalam sel hidup, maka perlu juga beribu-ribu enzim untuk mempengaruhi beribu-ribu reaksi yang berbeda. Sekarang bagaimana cara suhu dan pH mempengaruhi kerja enzim? Ternyata suhu dan pH mempengaruhi kerja enzim tergantung tadi jenis enzimnya dan lokasi enzimnya. Contoh. Nah ini contoh. Ini adalah kecepatan reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Ya. Jadi tergantung jenis enzimnya. Pada enzim-enzim ya yang bekerja pada suhu normal, maka dia optimal pada suhu sekitar 37 derajat Celcius, sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Tetapi pada enzim-enzim termofilik, yaitu enzim-enzim yang toleran atau mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang panas, misalnya pada bakteri termofilik, bakteri yang hidup di sumber air panas misalnya, dia tahan terhadap suhu panas. Maka apa yang terjadi? Maka ternyata kerja enzimnya optimal pada suhu sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian yang di bawah, pengaruh pH terhadap kerja enzim. Yang kurva merah, kurva hitam, ini adalah pepsin. Pepsin tadi dihasilkan di lambung. Seperti kita ketahui, lambung memproduksi asam lambung dengan pH sangat rendah. Sehingga pepsin optimal bekerja pada pH 2. Sangat asam ya. Sementara tripsin yang dihasilkan oleh pankreas lalu bekerja di dalam usus halus, seperti kita ketahui, pankreas menghasilkan
natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat bersama dengan pepsin dialirkan ke usus halus untuk menetralkan keasaman yang berasal dari lambung. Sehingga sekarang daerah usus halus menjadi basah. Setelah dinetralkan makin naik, dia menjadi makin basah. Efek dari natrium bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas dialirkan ke usus halus bersama tripsin. Sehingga tripsin bekerja pada pH optimum 8, ya, lebih basah. Dengan kata lain, tripsin bekerja lebih baik pada pH basah. Sementara pepsin bekerja baik pada pH asam. Sekarang, apakah faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim? Ya, salah satunya adalah kadar enzim itu sendiri dan kadar substrat yang dipengaruhinya. Pada suatu jumlah enzim tertentu, bagaimana hubungan antara kecepatan reaksi kimia suatu bahan dengan konsentrasi bahan tersebut? Kita lihat. Ini sumbu X adalah konsentrasi substrat. Sumbu Y adalah kecepatan kerja enzim. Artinya, makin bertambah substratnya, maka kerja enzim makin cepat. Tetapi ternyata kecepatan ini hanya sampai setengah pi maksimum. Ya. Jadi kecepatannya sangat tinggi, pertambahan kecepatan reaksi enzim adalah setengah pi maksimum. Setelah setengah pi maksimum, maka kecepatan mulai menurun. Ya. Mulai menurun sampai akhirnya hanya mendekati Vmax, kecepatan maksimum, tidak sampai dempet dengan kecepatan maksimum. Jadi ada batas, ya. Jadi teorinya begini, bahwa penambahan konsentrasi substrat mengakibatkan bertambahnya kecepatan kerja enzim. Tetapi ternyata penambahan makin cepat ini hanya sampai setengah kecepatan maksimum. Setelah setengah kecepatan maksimum masih bertambah kecepatan reaksi enzimatik, tetapi penambahan kecepatannya mulai berkurang, tidak setinggi sebelum Vmax. Sampai makin tinggi konsentrasi substrat, makin berkurang kecepatan reaksi, sampai akhirnya datar, ya, sampai akhirnya datar ini mendekati Vmax, tapi tidak sampai mencapai Vmax, Vmaksimum maksudnya. Ya, ini kita lewati aja, ya. Hubungannya tadi dengan kecepatan kerja enzim berdasarkan pengamatan Michaelis-Menten, ya. Ini kita lihat enzim bereaksi dengan berikatan dengan substrat. Reaksi ke kanan K1 ini merupakan kecepatan reaksi untuk terbentuknya enzim substrat. Berikutnya K2 merupakan kecepatan reaksi untuk dihasilkan produk. Sementara untuk K-1 adalah reaksi sebaliknya, bahwa kecepatan penguraian ikatan enzim substrat kembali terurai menjadi enzim plus substrat. Jadilah K-1. Kemudian kecepatan awal, di mana tadi kecepatan awal sebelum setengah Vmax merupakan kecepatan yang sangat tinggi, di mana kecepatan maksimum dikalikan dengan jumlah konsentrasi substrat dibagi dengan Km, ya, konstanta Michaelis-Menten plus konsentrasi substrat. Ya, apa yang dimaksud dengan Vmax? Tadi kecepatan maksimum kerja enzim, dan Km, konstanta Michaelis-Menten. Apa kepentingan sel terhadap Vmax dan konstanta Michaelis-Menten? Kepentingan selnya adalah agar apa?
agar kecepatan kerja enzim dapat bekerja secara normal sesuai dengan kebutuhan sel. Ya, sesuai dengan kebutuhan sel. Nah, ini sudah penjelasan sebelumnya hanya dalam bentuk lain. Sekarang berikutnya, apa yang membedakan penghambatan kerja enzim secara balik atau reversibel dan penghambatan kerja enzim tidak dapat balik atau irreversibel. Kita lihat. Ternyata ada penghambat kerja enzim. Nah, penghambat kerja enzim ini disebut sebagai inhibitor. Ya, ada dua macam penghambat kerja enzim. Yang pertama adalah penghambatan kompetitif dan penghambatan non-kompetitif. Kita lihat. Ini yang di kiri adalah ilustrasi untuk penghambatan kompetitif atau bersaing. Kenapa dia bersaing? Ternyata substrat dan inhibitor memiliki struktur molekul yang serupa. Serupa ya. Di mana serupanya? Di bagian tempat mengikatkan diri di sisi aktif enzim. Ya, di mana sisi aktif enzim serupa dengan tempat pengikatan substrat dan tempat pengikatan inhibitor. Ya. Siapa yang menang tergantung pada konsentrasi substrat dan konsentrasi inhibitor. Seandainya konsentrasi substrat lebih tinggi daripada konsentrasi inhibitor, maka yang menang adalah substrat untuk mengikatkan diri di tapak aktif enzim. Pada saat ini, reaksi terjadi dan dihasilkan produk. Tetapi, apabila konsentrasi inhibitor lebih banyak daripada konsentrasi substrat, maka yang menang adalah inhibitor untuk mengikatkan diri di tapak aktif enzim. Karena tapak aktif enzim ditutupi oleh inhibitor, maka substrat tidak bisa mengikatkan diri di tapak aktif enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Tetapi yang inhibitor kompetitif ini, dia bersifat reversibel, dapat balik. Dia dapat bekerja kembali apabila syarat pertama inhibitornya habis. Yang kedua, inhibitornya konsentrasinya berkurang. Yang ketiga, konsentrasi substrat bertambah. Sehingga kerja enzim terhadap substrat bisa balik atau reversibel. Sebaliknya yang B, yang di kanan, bahwa, nah ini adalah untuk ilustrasi untuk penghambatan kerja enzim yang non-kompetitif, tidak bersaing. Karena tidak bersaing, maka apabila ada substrat dan inhibitor, dia tidak tergantung pada konsentrasi substrat dan konsentrasi inhibitor. Selama ada inhibitor, maka substrat selalu kalah. Dan ini tidak bisa balik, enzimnya rusak, tidak bisa bekerja lagi. Disebut dengan irreversible. Kita lihat ilustrasinya. Ternyata pada enzim itu ada dua macam tapak. Ada tapak aktif yang strukturnya serupa dengan atau komplementer dengan bagian pengikatan pada substrat. Sehingga ini bisa diikat ke sini. Tetapi ternyata di tempat lain ada tapak inhibitor. Apabila ada inhibitor, maka substrat selalu kalah sehingga reaksi ke bawah. Inhibitor mengikatkan diri di tapak inhibitor. Dengan terikatnya inhibitor di tapak inhibitor mengakibatkan tapak aktif enzim berubah struktur molekulnya atau berubah konformitas enzim. Dengan berubah tapak aktif untuk mengikatkan substrat, sehingga substrat kembali menjadi tidak komplementer dengan tapak aktif enzim. Dengan tidak komplementer, maka substratnya menjadi tidak dikenali, tidak bisa diikat. Sehingga tidak terjadi reaksi terhadap substrat dan tidak dihasilkan produk atau hasil reaksi. Jadi, selama ada inhibitor, substrat tidak bisa bereaksi. Substrat hanya dapat bereaksi kalau
tidak ada inhibitor. Yang pink ini tidak ada, maka substrat bisa bereaksi, bisa diikat di tapak aktif enzim karena tidak ada perubahan molekul konformitas enzim di tapak aktif. Sehingga komplementer atau rasuk ya, atau seperti kunci dan anak kuncinya, sehingga lalu bereaksi dihasilkan produk atau hasil reaksi. Tetapi ingat bahwa inhibitor non-kompetitif bekerjanya irreversible. Dan selama ada inhibitor, maka inhibitor selalu menang untuk mengikatkan diri di tapak inhibitor, dan tapak aktif enzim berubah struktur molekulnya atau berubah konformasinya, mengakibatkan substrat tidak bisa diikat, tidak bisa bereaksi. Tetapi kalau tidak ada inhibitor, substrat bisa diikat dan terjadi reaksi untuk menghasilkan produk reaksi atau hasil reaksi. Nah, ini demikian tadi penjelasan tentang enzim dan sifat-sifat enzim sehubungan dengan perannya sebagai biokatalisator di dalam tubuh atau di dalam sel hidup untuk memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi biokimia. Ya. Selesai sudah perkuliahan kita tentang enzim. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di komen. Teman lain yang bisa menjawab pertanyaan temannya boleh menjawab sama dengan mengetik di komen. Kalau jawaban temannya kurang jelas atau kurang lengkap, nanti saya melengkapi. Atau kalau tidak ada temannya yang menjawab, nanti saya yang akan menjawab atau menjelaskan. Ya, demikian Bapak akhiri kuliah kita kali ini tentang enzim. Semoga apa yang kita lakukan mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.